Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Ini kebiasaannya Abi kalau ini nyata ngaten mesti kira yang maju di video padahal kan kamera saya tadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbani yang telah memelihara diri kita, wa Rabba jami'al alamin, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara seluruh alam semesta ini. Jadi rezeki yang kita dapatkan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya banjir, adanya longsor, adanya gempa bumi, apapun yang terjadi di muka bumi ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala ma'budun, yang disembah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan, tiada ilah, tiada sembahan yang berhak untuk diberi ibadahi, yang berhak untuk kita berikan sujud kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat Allah tersebut, kita bisa berkumpul menghadiri salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu agama. Ingat Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Maksud dari sini adalah barang siapa yang berkumpul dari salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalamnya ketenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang apa mboten? Nak menghadiri acara yang begitu mempelajari ilmu agama itu tenang apa mboten? Itu deh, nah kita menghadiri acara-acara saya di sini musik, band dan lain sebagainya, saya orang lah risih di acara saya seperti ini justru malah menenangkan hati. Illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, wa khaffathumul malaikat, dan malaikat itu pada hadir menyaksikan para penuntut ilmu. Dan kita perlu ketahui juga yang namanya belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Sing jenenge wajib ki nek dilakoni tok pahala, nek ditinggalke oleh so, itu kan sunnah bapak-bapak ibu-ibu. Nah sunnah kuwi nak dilakoni oleh pahala, nak ditinggalkan bukan oleh so, paham? Setuju sampai ini? Setuju nggak? Bahwa saya menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. Setuju nggak? Emang nopo Ustaz dalile enten Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sing ngumpul kita pasti orang muslim. Benar apa bukan? Berarti ada kewajiban di dalam diri kita yang namanya menuntut ilmu agama. Yang namanya menuntut ilmu agama itu dimanapun, dari lahir sampai kita masuk ke liang lahat, nggak ada berhentinya. Berhentinya nanti ketika ajal sudah menjemput kita. Nah, karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaan, kapankah seorang itu dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Enten sing ngerti kapan seorang dikatakan bersyukur atas nikmat Allah? Enten syarat-syaratnya enten sing ngerti?
ada 3 syarat seorang itu dikatakan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, ingat ini nanti jadi pertanyaan di akhir sesi ini. Kalau yang bisa jawab boleh pulang, yang nggak bisa jawab tetap ngaji nih kene, tapi aku beli nanti ngaji dewi. Syarat yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang memberikan nikmat, yang memberikan makan kita, minum kita, rizki kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kita meyakini di dalam hati bahwasanya rizki tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi apa yang pertama? Yakini. Ini kok bapak-bapak orang semangat ini kok ngeleh kok piye? Sampun ngeleh Pak. Napa wis rak betah? Kok sing isi malah Ustaz Iqbal ya, Ustaz kok dicel Ustaz Mas Iqbal. Kok sing isi ora Ustaz Iqbal malah Mas Iqbal piye iki bapake? Ngoten kok. Harus semangat bapak-bapak, harus semangat, ibu-ibu harus semangat. Jangan sampai bapak-bapak kalah. Bapak-bapak orang lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Mosok laki-laki kok lembek. Kita pakai ngotot kok tak jawab. Iki intermiso banget guyon-guyon ben terlalu tegang. Nak tegang malah musik kaku gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus meyakini dalam hati bahwasanya nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ingat-ingat dulu. Kemudian yang kedua adalah setelah kita meyakini di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita mengikrarkan di dalam lisan kita dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Contohnya seperti apa Pak? Kalimat thayyibah itu contohnya seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tiga ipa kanan tonggone mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu musibah mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu nikmat. Ngopo dianggap nikmat? Karena dengan adanya musibah, adanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan mungkin dua sebab. Karena Allah ingin menghapus dosa kita, atau karena Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi nak awake dhewe untuk musibah malah muring-muring, malah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing ono malah dhewe untuk dosa. Pengen dosa pahala je, karena pahala adalah salah satu penyebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, kita mengikrarkan di dalam lisan kita dengan kita menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Setelah kita meyakini di dalam hati bahwasanya nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kita mengikrarkan di dalam lisan atau di lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang ketiga, ingat lupa ini dulu. Yang pertama apa, yang kedua apa, dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pertanyaan terkadang di antara kita, ketika Allah berikan nikmat sehat, malah kita gunakan untuk selain ketaatan. Fakta apa pembuatan? Fakta apa pembuatan ini? Fakta. Memang yang namanya manusia kan pasti melakukan dosa. Ada nggak manusia yang murni nggak pernah melakukan dosa? Buatan enten manusia loh Pak, bukan malaikat sih. Buatan enten manusia itu yang murni tidak pernah melakukan dosa. Pasti yang namanya manusia melakukan yang namanya dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga syaratnya adalah kita menggunakan nikmat tersebut untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau seandainya Allah kasih nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kita gunakan untuk yang bermanfaat. Contohnya apa? Menghadiri majelis ilmu. Contohnya apa? Kita sedekah. Contohnya apa? Kita melakukan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan lain sebagainya. Karena ada nikmat-nikmat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam hadisnya. Dua nikmat, yang nikmat itu penting banget bagi hidup kita, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi pembuatan kebanyakan orang nih kalau dikasih nikmat sehat dan waktu luang digunakan untuk apa? Terlebih lagi masa anak-anak muda zaman sekarang Pak, anak-anak muda zaman sekarang itu jarang yang namanya duduk untuk menghadiri majelis ilmu. Realita apa pembuatan niki? Realita.
Karena di waktu-waktu muda itu dimana emang hawa nafsu kita tuh besar untuk mencoba hal-hal baru gitu. Nah anak muda zaman sekarang orang diarah ke, orang dicontoh ke, kok jadi ini kok meng kecuali anak muda diajak, yuk mas, yuk teman-teman kita kumpul bareng-bareng, kita kajian, kita muhasabah diri kita karena ini telah berganti tahun. Semoga di tahun 2024 ini kita menjadi lebih baik lagi. Nah anak-anak muda dicontohkan seperti itu, insya Allah nurut. Tapi anak-anak muda nggak ada yang menyontohkan, nggak ada yang mengajak. Bagaimana generasi kita ke depan? Jadi apa betul? Jadi karena ini sudah akhir zaman. Masa anak muda tambah rusak, ya enggak, atau kita harus contohkan yang baik. Contohnya seperti apa ya, kita berikan kesempatan untuk maju seperti ini, kita buat acara yang dimana nanti melibatkan anak muda. Mantan J, setuju? Nah tadi syaratnya apa? 3, ulangin dulu sebelum kita lanjut. Yang pertama, meyakini di dalam hati bahwasanya nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kok ini mendominasi suara ibu-ibu, kayak sing semangat ibu-ibu ini. Bapak-bapak jasate enten teng mriki tapi rohe mbuh teng pundi? Teng pundi Pak, rohe Pak? Halo? Halo? Kaifa halukum? Bagaimana kabar bapak-bapak semua? Sehat? Tadi yang kedua Pak? Mengikrarkan di dalam lisan dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita telah melakukan 3 syarat tersebut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kata Allah, nah kowe bersyukur hambaku, maka akan aku tambahi nikmat-nikmat yang lain. Yakin apa mboten? Dalilnya nopo? Enten, la in syakartum la azidan. Nah, ayo ikuti bareng-bareng. La in syakartum, ikuti Bu, buatan dilanjutke. Ulangin sekali lagi. La in syakartum, Mas, ikuti Mas ben apal maksudnya. Sak guling-gulingnya yang penting apal, sak dalil kan lumayan. Balighu'ani walau ayat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sampaikan 1 ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Bermanfaat ketika diamalkan orang lain akan menjadi pahala yang dia. Ulang sekali lagi. La in syakartum la azidannakum. Wahai hambaku, kata Allah, hambaku loh, Allah menyeru kepada hamba-hambanya. Nah awakmu kuwi bersyukur atas pemberian dari aku, maka akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Jadi apa wae yang selama ini Allah berikan kepada kita, yang selama ini kita dapatkan, tugas kita hanya bersyukur. Toh nah kita bersyukur nanti akan kembali kepada diri kita. Begitu pula sebaliknya, nak awake dhewe kufur, ora mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita dapatkan? Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya di ayat setelahnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ulangin, ayo bareng-bareng. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Hei hambaku, nah awakmu kufur atas nikmat pemberian dari aku, sing entok-entok napa? Inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu di pengen entuk pahala napa entuk adab? Pahala. Cuma ngasih wong pengen entuk adab, naudzubillahi min dzalik. Ada sebuah kata-kata atau quotes yang bagus. Apa ya? Kok lupa ya? Aduh. Ya itu nanti mungkin di akhir sesi. Lupa soalnya. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sholawat serta salam tak lupa tetap tercurah dan limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin tahu siapakah panglima perang paling gagah dalam memimpin peperangan, maka beliaulah orangnya. Jika kita ingin tahu siapakah guru terbaik bagi murid-muridnya, maka beliaulah orangnya.
Jika kita ingin tahu siapakah suami paling terbaik bagi istri-istrinya, maka beliaulah orangnya. Jika kita ingin tahu siapakah bapak paling terbaik bagi anak-anaknya, maka beliaulah orangnya. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri beliau terdapat yang namanya suri tauladan yang harus kita contoh. Barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi. Benar apa mboten, Pak? Benar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum innallaha ghafurur rahim." Kata Allah kepada Muhammad, wahai nabiku, wahai utusanku, ngomong ning umatmu, nak awakmu kabeh wahai umatku ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Kata Nabi, ikutilah aku. Napa sing diajarkan Kanjeng Nabi alaihi wasallam kita contoh, sing boten diajarkan Kanjeng Nabi alaihi wasallam kita berusaha untuk menghindar. Di kuncinya apa? Agar kita bisa tahu mana yang Nabi ajarkan, mana yang Nabi tidak ajarkan, mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mana yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kuncinya dengan apa? Dengan kita belajar ilmu agama. Nah, awake dhewe belum belajar ilmu agama, mungkin enggak kita bisa mengerti perintah Allah? Mungkin enggak? Mungkin enggak, Pak? Emang iya, Pak. Kok niki bapak-bapak kurang semangat niki. Kok enten sing diutang niki kok kaya wajah-wajah diutang niki. Harus semangat, Pak. Jadi ngoten. Kalau kita tidak mau belajar ilmu agama, tidak mungkin untuk kita bisa mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, tujuan Allah menciptakan kita dan jin. Masalah jin, masalah aku ikan dia ojo aku. Ini masalah jin ojo terlalu natapnya yang jadi wedi ngono. Masalah jin, tangan-tangan satu. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang enten dalile, Mas? Enten. Kabeh ono dalile, sing penting dhewe mau nglakoni dan mengamalkan di dalam hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ngoten Pak, setuju? Setuju. Jadi tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tahun ini harus lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Mungkin di tahun lalu kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita berusaha bagaimana kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun lalu kita banyak melakukan dosa-dosa yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita mulai memperbaiki diri. Yang mungkin tadinya kita jarang sholat, di tahun ini kita harus sering menjadi orang yang sholat, orang yang selalu hatinya terkait dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Pak, karena Nabi alaihi wasallam itu bersabda, kenapa kita sebelum masuk dalam hadisnya kenapa kita harus selalu memperbaiki diri? Karena agar diri kita itu semakin baik, karena semakin bertambahnya umur kita itu semakin dekat kita yang namanya dengan kematian. Dan kematian itu nggak mandang umur kok. Nak wayahe awakmu mati, awake dhewe mati yo mati. Ora iso awake dhewe sik malaikat aku cek arek dolanan sik. Ora iso. Wayahe mati yo mati. Jadi ora ono negosiasi. Kapanpun kita takdirnya mati yang meninggal. Oleh karena itu marilah kita berusaha setiap hari kita memperbaiki diri kita agar ketika kita meninggal dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian ada lagi lanjutannya, wa man kana yaumahu syarran min wa man kana yaumahu mithlu amsihi fahuwa maulunun. Dan barang siapa yang harinya
seperti hari kemarin podoe maksudnya ora berkembang terus ngono-ngono wae sing setiap hari ngegame ya ngegame terus sing setiap hari ora tau salat ya ora tau salat terus maka apa kata Nabi bahwa maulu non maka dia termasuk orang yang merugi. Kemudian ada lanjutannya lagi wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Ini kisah yang paling parah. Dan barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap pembuatan setiap hari kita memperbaiki diri? Siap, insya Allah siap ya. Nanti tanya siap, harus siap. Ini salah satu biar penyemangat buat diri kita. Ulang lagi. Siap pembuatan awet diri memperbaiki diri setiap hari. Tangannya harus sambil kayak gesturnya harus kayak disesuaikan dengan apa yang kita alami. Biar diri kita tuh semakin siap. Gitu. Kita ulangi sekali lagi. Siap pembuatan diri kita memperbaiki diri. Siap. Tenang tentar kayak siap komandan. Roleto-letoy. Pak. Matan kata Nabi SAW tadi itu setelah hari itu kita harus memperbaiki diri kita, nggak boleh diri kita itu sama aja karena ingat semakin kita bertambah umur itu bukan semakin kita dewasa tapi semakin kita itu mampu tanah semakin cerdas awet dewi kalau yang namanya liang lahat. Hal terbaik ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala kita membawa amal soleh dan amal soleh tersebut tidak dicampur aduk dengan yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih Pak. Niki cukup napa dilanjut? Tapi setelah materi ini bijak. Maksudnya nak dilanjut ben abine kula. Karena kan yang diuntas sebenarnya abine kula. Sitik-sitik weh, sing penting udah memotivasi. Insyaallah masuk nggih Pak. Masuk nggih. Dilanjut napa? Waduh ini ada jadilah lanjut. Lah iki materi ini entek piye nggih? Saya tak ilang dulu. Kita lanjut aja. Tanya jawab. Dan nak apa kula mboten saged jawab pripun? Oh. Berarti tak jawab kali abi. Napa kula sing ngai pertanyaan? Ya wis 5 menit meneh tambahan bonus karena perdana sih. Tadi kita tanya lagi 3 syarat orang itu dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Yang pertama, ibu-ibu dulu meyakini dalam hati bahwasanya nikmat tersebut pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak-bapak yang kedua, bapak-bapak Bu sabar nggih. Bapak-bapak yang kedua mengikrarkan di dalam lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyib. Kemudian yang ketiga bareng-bareng menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Saya kan challenge, mungkin ono challenge yang berani baca Quran di depan dapat hadiah. Monggo surat-surat pendek aja buat mas-mas atau adik-adik biar termotivasi, biar terbiasa berbicara di depan gitu, biar terbiasa menyampaikan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Mas. Maksudnya setiap ada kesempatan itu jangan sampai kita tolak. Semakin banyak kita melakukan kegagalan, semakin banyak kita dekat dengan kegagalan, maka semakin banyak kita melakukan kegagalan, semakin banyak kita menemukan kegagalan, justru semakin dekat kita yang namanya kesuksesan. Jangan berani mencoba anak muda. Anak muda, buka hatimu. Bukan buka buat si dia, tapi buka untuk sadar. Ojo dibuka untuk si dia, karena si dia belum halal. Jadi nunggu halal dulu aja. Ini termisah aja. Anak muda, yuk buka di hatimu. Semangat kita berjuang. Karena kita adalah calon-calon penerus bapak-bapak yang berada di sini. Bukan di sini aja, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Jin apa mboten? Setuju sih. Ayo, yang berani baca Quran, monggo surat pendek pun nggak apa-apa. Insya Allah dapat hadiah. Dapat hadiah, ya monggo. Baca Quran surat pendek. Qul huwallahu ahad sampai akhir. Allahus somad. Mencoba ya, mencoba hal baru, kita beranikan diri. Rak popo, elek rak popo. Nih, saya punya cerita aja bapak-bapak ibu-ibu. Ini walaupun di luar materi, tapi kan sebagai pelajaran aja. Dulu itu saya orangnya pemalu. Yang namanya maju di depan tuh, wah, deg-deg rasanya kayak, wih, piye iki ngadepi akeh wong. Rakwani Pak, rakwani Bu.
Yang namanya mengacu di depan tuh nggak berani, apalagi imam. Imam nak sekali mah alhamdulillahirabbil alamin. Mending nak iso lanjut maksudnya saya full no. Nak terputus-putus alhamdulillahirabbil alamin kan di sini-sini ya. Tapi semakin banyak saya mencoba, semakin banyak saya berusaha memperbaiki diri, mengupgrade value, maka semakin baik insya Allah. Allah itu yang Allah lihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Jangan pembuatan. Makanya buat para pemuda nih yang masih muda-muda aja, mas, jangan takut untuk mencoba hal baru. Selama itu kebaikan tuh jangan takut, karena banyak orang di luar sana yang namanya kemaksiatan mereka nggak malu. Mereka mengumbar-umbar kemaksiatan, mereka joget-joget, mereka malu nopo mboten. Mboten, dan kita disuruh maju untuk hal kebaikan, masa kita malu? Ayo, mas-mas yang masih muda, kalau bapak-bapak kayaknya, waduh, nggak enak ya. Mas-mas yang masih muda yuk, yang berani baca Al-Quran dapat hadiah. Hadiah bukan dari saya, tapi dari Ustaz aku ya. Karena ini kan harusnya yang isi Ustaz aku. Ayo mas-mas, baca Quran aja, surat pendek nggak apa-apa. Latihan. Ayo adik namanya siapa? Ayo, kayaknya adik ini calon orang sukses. Pasti adik jadi orang sukses. Ayo, baca Quran. Perkenalkan namanya siapa dulu, baru baca Quran. Duduk nggak apa-apa dek, duduk. Biar jadi calon ustadz, insya Allah ini jadi calon ustadz. Jadi calon ulama. Jadi penerus bangsa. Jadi orang yang menegakkan agama Islam. Amin. Karena ucapan adalah doa. Ojo ngasih kena mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya, ayo dik baca Quran. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk. Nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Fulan. Saya dari sini. Saya mau membacakan surat Al-Fatihah atau surat apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunda. Dan saya akan membaca Al-Quran, surat Al-Quran. Masya Allah, entas. Yuk dimulai nggak apa-apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilabihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa 'amanahum min khawf. Inna ma'al usri yusra. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia minta ustaz aku ya, jangan ke saya. Jadi buat bapak-bapak dan ibu, ini motivasi saja, membiasakan biar anak kita itu tampil ke depan, biar gak jadi orang minderan. Tampil ke depan tuh gak harus jadi ustaz kok, menurut pembuatan. Orang jualan tuh harus berani maju ke depan, berani ngomong. Kalau kita nggak berani ngomong, bagaimana dengan kita mau laku? Karena maju ke depan tuh bukan khusus orang-orang yang mau jadi ustadz, jadi ulama, enggak. Maju ke depan itu penting, membiasakan anak kita. Emang saya belum punya anak ya, mas. Saya ini motivasi saja, matan betul. Ada yang berani maju lagi, mas? Lu mas ya sebelah sana, gimana mas? Mas Tri. Jadi ingatan ibu, kita lanjutkan sebentar mengenai tema tadi. Karena perlu kita ingat-ingat kenapa kita harus setiap hari memperbaiki diri kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, memberitahu bahwasanya umur umatnya itu di antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Singkat nopo mboten? Ya ujug-ujugnya kalau umur 40, kerasa nopo mboten Bu? Tidak kerasa. Mungkin kita merasa, wah, kok wis tua, kok sudah anak, kok sudah putu. Itu menandakan bahwasanya umur 70 tahun itu adalah umur yang singkat.
Makanya oleh karena itu marilah kita memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita. Setiap malam kita ingat-ingat dosa apakah yang kita lakukan hari ini, biar kedepannya itu kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan ketika kita meninggal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut apa mboten? Ketoknya bosen iki. Wes ketokan iki masih bales ketekan materi wes ketokan iki. Aduh, apa lanjut Bapak Ibu lo? Luwih ganteng Bapak Ibu lo. Buktine apa Bapak Ibu lo serabi. Lho, nak ganteng anake kudune serabi. Ketara nak Bapak Ibu serabi berarti luwih ganteng, luwih payu. Ngoten nggih. Mungkin segitu dari saya. Lanjut apa cukup? Bahkan nak lanjut harus materinya mepet tadi, soalnya persiapannya itu mepet, jadi kurang persiapan materi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berikan kepada Ustaz Abdul atau Abina. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Senang iqbal nama kula sing ngaos. Saya ngomong Iqbal sama tak rukyah tenan kalau asli. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Temanya adalah hari ini harus lebih baik daripada siapa yang usianya sudah 40 tahun. Masya Allah. Yang sudah 50 tahun, yang sudah 60 tahun ada. Masya Allah. Khairun nas man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, wah kena wis sono sego tetep fokus sego iki mrene. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia mantuna umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia itu yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Istilah apa? Tua-tua keladi. Artinya apa tua-tua keladi? Makin tua makin menjadi-jadi. Sampai mbiyen ono ngakunya bujangan, ternyata cucunya hafal ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan akan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok. Hari esok di sini maksudnya hari kiamat. Di saat al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di suatu hari besok di akhirat itu harta kita tidak ada manfaatnya, anak kita tidak ada. Kira-kira anak yang bermanfaat di hari kiamat anak yang kayak apa kira-kira? Yang apa? Kayak sapa contohnya? Kayak sapa contohnya? Kayak saya. Awakmu ki wedok ora saleh salehah iki. Nah wedok ki ora saleh salehah.
illa man atallah biqalbin salim, kecuali hanya orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Bekalnya apa? Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Idza matal insan, idza matabnu adam, in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak cucu Adam meninggal, maka semuanya putus. Kecuali berapa? 3. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Insya Allah seneng ini ahli sedekah kabeh. Ahli sedekah apa ahli nompo sedekah? Kira-kira jenengan itu lebih ahli sedekah apa ahli nompo sedekah? Kalau jenengan ahli sedekah, berarti jenengan calon orang kaya. Tapi kalau jenengan ahli nompo sedekah, berarti jenengan itu calon apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang ada di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqah wasufla hiyas sa'ilah. Tangan yang ada di atas adalah pemberi dan tangan yang ada di bawah adalah peminta-minta. Makanya jenengan kalau minta sing ngeki tangane kok ning ngisor ya gitu. Jenengan tangane dhuwur dadi misalnya aku ngeki master ngono, Mas tak kei dadi. Sing tangane jenengan on dhuwur, tanganmu sing ngisor gitu ta. Urip nang kaya master ini gitu. Oh, transfer. Motor transferan kayak gitu. Jadi itu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Seberapa banyak hafalan Al-Quran kita? Siap dites? Siap dites? Ono hadiah. Mau mas ono hadiah dong mas? Tasku mas ketika mas ya. Ketika parfum mau popol. Nara parfum ya buku popol. Sing ngejopo biasa di sini. Apa dompet mono ditembak ora iki? 20.000 apa kira? 10. Nyaman cek ini deh. Foto. Dengan namanya siapa tadi? Bundan. Terus bapakmu sing endi? Ibu. Rene dhewean. Masa. Ini kok kedel menawang. Kok seneng ngaji napa? Ya senang. Oh seneng wae ya semoga. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang alim, soleh. Rong mulai sih yo. Nak wis kaya Iqbal sok 50.000. Orang mulai sih itu. Aku di prank sekaro Iqbal, mau ora hadiah-hadiah kok dikasih hadiah. Ternyata anak iso ngerjani wong tua, tapi ora apa-apa ya. Kira-kira ibu-ibu kalau punya anak seperti Iqbal bangga ndak? Seneng ndak kira-kira? Nak ndek mantu kaya Iqbal seneng ndak? Masalahnya jenengan gelem Iqbal belum tentu gelem. Ini maksudnya bukan untuk jual mahal. Setiap saya ke kantor tuh banyak orang yang mesti tat besanan karena aku tat. Saya punya 2 anak laki-laki, yang satu Iqbal, yang satu Haris. Adiknya yo tidak kalah gantengnya, tidak kalah. Atas izin Allah ya, atas izin Allah. Cuman nak Haris ki kayak anak pang, rambutnya ki dhuwur ning ngarep ngene iki. Tapi nek kon apalan Quran yo iso deh. Nah, tapi jarang wong sing yuk tat besanan karo aku karo Haris tidak mau, tapi jadi Iqbal kabeh. Makanya ibu-ibu nak pengen golek besanan karo Iqbal wis telat gitu ya. Wis akeh gitu. Jadi ini bukan untuk pamer sombong dah. Kira-kira bangga ndak kalau punya anak seperti itu? Seneng ndak? Dan tidak perlu dibanggakan, tidak. Karena apa? Nak dibanggakan kok saya tambah gede deh. Biasa saja. Kadang yo tak sengeni. Mas sering tak sengeni enggak, Mas? Mungkin cekal gue, sering tak sengeni enggak sampai saiki? Sering. Biar pertama kali maju tak paksa-paksa ora? Iya. Kelas piro tak paksa maju? SD. Kelas piro? Kelas 3 SD. Biar nak maju ndredeg nih. Assalamualaikum. Sampai saiki video pertama kali tak kon ceramah di ono. Jadi nang ngarep lawang jendela omahku jane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membacakan surat
al-qiyamah ngene mbek dhuwur ngono kae. Jadi nek ana wong tuwa-tuwa kok kon ceramah kok malah ndelok langit. Assalamualaikum warahmatullahi. Iki pertandake nek wong kuwi minder. Mertandake nek wong kuwi apa? Jadi orang ndak berani lihat audien itu berarti ana sing Assalamualaikum warahmatullahi malah nyamping gitu. Dulu seperti itu. Kalau tadi Iqbal cerita biyen pemalu, bapaknya luwih malu meneh. Ngomong malu-maluin tau Mas. Berarti gangguan jin berarti. Langsung tak eksekusi. Saya dulu pemalu demi Allah ya. Bapakku tukang kayu, ibuku tukang mijeti wong kesel-kesel. Bapakku dodol kayu, ibuku dodol brambang. Apa yang gue banggain? Ini bukan berarti untuk merendahkan yang bakul brambang dan tukang kayu, bukan. Karena di mata Allah bukan masalah kerjaan, tapi hati dan amal perbuatan. Disitulah saya menjadi orang yang paling minder sedunia. Tapi sekarang atas izin Allah menjadi guru public speaking yang paling percaya diri sedunia. Mau tidak kira-kira anak jenengan percaya diri tampil di depan umum dalam kebaikan? Mau tidak kira-kira? Pondok kene nggonku. Wes ana contone, wes ana apa? Dan saya sudah mencetak sekarang, target saya sebelum meninggal, ya Allah izinkan saya bisa mencetak 1000 penceramah, bisa mencetak 1000 trainer muda, bisa mencetak 1000 milenial. Makanya tak mulai dari anak saya sendiri. Kenapa? Kalau anak saya sendiri sudah berani, orang lain percaya, bener enggak? Ada trust, ada kepercayaan, dan ada triknya. Jenengan ikut kelas saya atas izin Allah 5 kali, wis dadi wong percaya diri. Berapa kali? 5 kali. Jadi jangan arep dadi percaya diri, nak duwe anak-anak sing minder, pondok kene nggonku 5 dina wis rasa suwe-suwe. Pirang dina? 5 hari. Berapa hari? 5 hari. Daripada anak yang jenengan tak jelas dolanan ngegame, jenengan mumet bludrek, enten ndak kira-kira? 24 jam untuk anak ibu ndelok HP, terus ada ndak? Udah kok kene nggonku yo. Gen diajari Iqbal percaya diri, biar diajari bacaan Qur'annya, karena kita ada 3 prinsip: mencetak para penghafal Al-Quran yang dia punya jiwa tampil di depan umum, dan dia juga punya mental pengusaha. Jadi ini yang akan kita cetak. Dan program dari teman-teman kita ini sekarang lagi program membuat 540 masjid di seluruh Indonesia. Berapa? 500. Dan ini sudah satu jadi di Karanganyar. Masjidnya mirip Masjid Nabawi. Nak pengen lihat Masjid Nabawi di Karanganyar 3 hari. Ini sudah satu masjid dibuat ya sama teman-teman. Nanti kita akan membuat 540 masjid di seluruh Indonesia. Ini bukan program saya, cuma saya menangkap ada orang yang punya impian besar, saya harus ikut andil di situ. Kira-kira jangan siap andil enggak? Siap? Siap, siap, siap. Siap? Siap. Jadi kalau kebaikan tuh jangan tunda lama-lama. Kalau kita tidak segera sukses, tidak segera tampil, tidak segera maju, nanti kadung kesuwen, kadung bosen. Kadung apa? Orang itu kalau sudah gagal terus sampai ila yaumil qiyamah, nanti orang ora percaya lah wajahmu wajah-wajah gagal. Makanya nak sing cek nom-nom wis umur selawe piro ne? 29 30 kok urung nikah, kuwi kudu tangan yang ini. Astagfirullahaladzim. Segera nikah itu. Segera apa? Nikah. Kasihan berapa banyak mbak-mbak yang pengen dinikahi, ada yang punya anak perempuan perawan, ada ngacung. Halo, yang punya anak perempuan perawan ngacung. Tetangga. Nah, itu harus diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, kasihan. Karena laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh. Bener? Tapi kenapa ibu-ibu nano bapak kalau dicereweti terus? Lagi, oh tanda Pak cerewet tanda sayang jadi nih. Pinter ibu alasan ya. Jadi laki-laki itu butuh perempuan, perempuan juga butuh laki-laki. Akan tetapi suami istri nak kumpul terus, ning omah terus, kira-kira yang terjadi apa?
bentrok, apa meneh? Padu, apa meneh? Nah, kalau tahun 2023 kemarin dia sering bentrok, padu, 2024 ini saatnya kita perlu nanti ngobrol karo bojone jenengan. Ngundangnya piye biasanya Bu? Jenengan garwane jenengan nak undang piye jenengan piye Bu? Beb. Nak saya ngundang Umine Iqbal ya yang beb. Kadang nak pas ke makanan favorit ya my love gitu ya. Sweetie. Tapi nak pas cerewet brot gembrot gitu. Makanya ibu-ibu nak pengen diundang yang beb atau mesra karo suami nih, suami jangan sering dicereweti. Bener bapak-bapak kira-kira? Bapak-bapak senang nak bojone cerewet terus? Senang. Ibu-ibu gitu, karena bapak-bapak itu paling stres nak rumah nak wong wedok cerewet, termasuk saya. Curhat Ustadz, bukan. Ini mewakili kawan bapak-bapak yang setiap hari terintimidasi ibu-ibu. Begitu juga bapak-bapak. Bapak-bapak ini seringane ego. Nggih Bu, nggih napa mboten? Nggih napa mboten Bu? Nah, bapak-bapak sing 2023 kemarin egois, saiki hilangkan egoisnya. Yang menjadikan kita sampai sekarang miskin, yang menjadikan sampai sekarang masalah kita problem banyak karena rumah tangga kita sering banyak problem. Kenapa? Kalau rumah tangga ini sering banyak problem, sering cekcok, sering padu, sering tukaran, rahmat Allah tidak turun di keluarga itu. Coba cek rumah tangga yang cekcok, rumah tangga yang berantakan, kira-kira rezeki ini seret apa lancar? Ini kesurupan jin ya. Tidak ada rumah tangga berantakan tuh rezekinya lancar tuh tidak ada. Seret. Aku ditelepon karo koncoku, Ustaz, uripku ajur Ustaz. Karena apa? Karena rumah tangganya ke kanan, gangguan kanan kiri. Apalagi nak orang ganteng itu gangguannya tambah banyak. Makanya kalau rumah tangganya jenengan pengen sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berkah, iso bolak-balik tekan Mekah Madinah, rumah tangganya diperbaiki. Abghadul halal ilallah at-thalaq. Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian. Maka jangan sampai ibu-ibu sedikit pegat aku Pak. Karena kepedean itu, rumangsa iso murid di dhewe, rumangsa sing naksirake terus pegat aku. Sing lanang juga apa? Sidik-sidik pegat, itu tidak boleh gitu. Karena nanti yang jadi korban siapa? Anaknya. Akan tetapi kalau rumah tangga ini, aku langsung gas gini berarti wis. Coba. Masukkan. Maksudnya kan orang ngantuk untuk kemasukan. Nah aku datar terus, akan tetapi katanya udah terus. Fokus. Iki jenenge kelas public speaking yang nunggu. Jadi bacaan itu ada intonasi, ada volume, ada artikulasi. Ojo datar terus. Yang menjadikan orang nak khotbah ini selalu jamaah do turu karena khotbahnya datar. Jadi khotbah kadang akan tetapi Bapak Ibu, kalau rumah tangga kita tata, istrinya taat kepada suami, selama suami memerintahkan kepada ketaatan. Suaminya mengayomi istri, selama istri tidak bermaksiat kepada Allah. Anak-anaknya taat beribadah. Insya Allah rumah tangga ini akan diliputi keberkahan, kemudahan, hutangnya lunas. Jangan ini buanter hutangnya wakeh. Jadi kalau pengen nih, makanya saya dipesan sama guru saya, kalau pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, setiap hari minimal cium kening istri kita 9 kali.
Bu jenengan dicium karo bojone jenengan bathuke jenengan bathukan. Napa? Kening. Kene iki dahi. Kene iki jidat. Jenengan sehari dicium sama suami jenengan berapa kali, Bu? Berapa? Dan ternyata Bapak Ibu, ya mulai ngene iki mulai setan-setan sing ganggu nggak nyebul kupingmu. Tuh. Setan nyebul kan aku SAG sarjana alam gaib. Jadi ngerti nak mulai ngantuk-ngantuk ki mulai disebul setan jin gini. Mulai tak sentak gendang ngantuk setan iki mlayu. Jadi ketika aku ngomong akan tetapi Bapak Ibu jin langsung semik mlayu langsung deh. Wah turu gitu. Jadi ketika rumah tangga kita benahi gitu, kemudian komunikasi jadi yang kemarin 2023 kita masih sering cekcok, sering bermasalah, yuk apa namanya? Mulai baikan, ikut akademi keluarga. Ikut apa? Kalau saya ngadain kayak akademi keluarga, siap hadir dah? Syaratnya harus bawa pasangannya. Nanti pasangan kasihan deh lo. Syaratnya harus bawa apa? Pasangannya. Sebelum pasangan segera cari pasangan. Ibu-ibu yang tidak punya pasangan ngacung. Kenapa nih? Bapak-bapak yang tidak punya pasangan ngacung. Kira aduh jelas gitu ya. Aku takut ya bahasa Indonesia kok rada mudeng gitu. Yang punya pasangan ngacung. Yang punya. Subhanallah. Wong 1000 sing ngendi pasangan wong 5 tok ya Allah. Subhanallah. Nikah itu menyenangkan. Nikah itu kalau ketemu pasangan yang tepat. Tapi nikah itu menyedihkan kalau ketemu pasangan yang tidak. Makanya aku pesan kalau Iqbal, tak pesen Mas, nak golek bojo ojo sing ayu. Nak golek bojo ojo sing ayu. Tapi yo ojo sing ora ayu. Sedang-sedang saja. Contohnya kayak umimu kan sedang-sedang saja. Tidak begitu ayu juga tidak begitu tidak. Bener toh, Umi kan tidak begitu ayu, tidak begitu ayu toh. Kenapa? Nah ayu sing luwih ayu saka umimu akeh, Mas. Sing penting ki urip ta. Bener. Gara ayu nek. Nah sing ngomong aku kok sing semangat bapak-bapak, nak sing ngomong Iqbal kok ibu-ibu piye maksudnya iki? Berpun yang penting urip. Karena apa? Nikah, saya yakin bapak-bapak ini yang sudah nikah itu menyesal. Ibu-ibu yang nikah itu juga sudah menyesal kok rawit bijen. Kowe nak ketemu pasangan sing pas, tapi nak ketemu sing ra pas, nasib ketemu kene ajur. Sampai wong aran lagu yo wis ben duwe bojo sing lho apal iki lho awakmu. Yo wis ben sing omongane kok yo apa lho awakmu. Lah Ustaz kapal aku yo krungu tanggoku do nyetel ngono ki lho marake budrek. Lah kok sayang sampean malah. Soko sampean gangguan jin tenan kae. Jadi seperti itu. Itu suara jiwa. Jadi orang-orang lagu itu karena apa? Itu pengalaman dia pribadi. Dan kayaknya yang seperti itu juga banyak sekali. Insya Allah di sini tidak iki wong soleh kabeh. Amin. Penghuni surga kabeh. Amin. Insya Allah di bojo pasangan solehah kabeh. Amin. Yang urung nikah ngacung. Masya Allah. Jadi gitu, muhasabah di tahun 2024 ini kita harus lebih baik. Harus lebih apa? Jangan sampai lebih buruk tapi lebih baik. Ya perbaiki yang belum hafal Al-Quran segera hafalkan. Sudah hafal berapa juz? Berapa? Mas, Mas? 22 juz Iqbal. Mas Tri 5 juz. 5 juz bukan Al-Quran. Apel, durian, mangga, pepaya. Sirsat yo masuk. Ki apakmu ya. Gangguan jin Mas Tri. Berarti eksekusi juga. Tulang dia Mas. Kena ngerti pasukanku ini pasukan ngebuki jin akeh iki Mas Tri, Ustaz Jenal. Masya Allah. Ini menandakan nek dhek seneng ngaji karo aku bener Mas ya. Masyaallah.
Masuk Mas. Masuk. Nah, Alhamdulillah. jadi harus kita mulai evaluasi. Yuk, usia kita sudah berapa? Prestasi kita sudah berapa? Hafalan Al-Quran kita sudah berapa? Dosa kita sudah berapa? Kira-kira akeh prestasinya apa akeh dosane? Halo. Akeh dosane apa akeh prestasinya? Prestasi yang kita lihat. Atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas bimbingan guru-guru saya itu kelas 6 SD wis jadi juara. Juara nyanyi Semarang nomor 3. Juara nyanyi Pak, bener. Kelas 2 SD saya sudah tampil nyanyi di panggung dangdut waktu itu. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi kasih jos ini. tonggoku kebetulan nyetel dangdut terus sampai aku hafal itu. Padahal ratu nyetel Pak. Apa dewi? Hafal diri. Sebab tonggone do. Berarti jenengan harus sepakat gawe kampung gitu, buat kampung baru sing setelahnya Al-Qur'an tok. Selain Al-Qur'an metu saka kampung kene. Hafal kabeh anak dhewe. Kira-kira sepakat ra? Sepakat. Yo nggih kampung ngono yo, nggih kampung Quran. Kampung Arab. Kampung soleh ngono ya ngono ya. Nah, campur karo wong umum kae ya kaya ngono kuwi. Ora to nyetel dangdut tapi apal. Padahal lagu dangdut saiki lagune iki jorok-jorok kabeh. Bener ndak? Saru-saru kabeh. Lah anak dhewe bendino krungu kuwi tok. Sampai kemarin ulang tahun kemerdekaan Indonesia ning istana sing nyanyi sapa? Sing diundang anak yang hafal Al-Qur'an? Penyanyi. Naudzubillahi min. Makanya saatnya kita harus pilih presiden nomor 1. Pilih presiden nomor berapa? Nomor 1. Amin Allahumma. Saya mendukung amin. Yang mendukung amin ngaco. Kampanye apa ya? Kampanye kudu. Kampanye itu kudu. Karena apa? Ada yang hak, ada yang batil. Kita pilih yang hak. Karena kalau kita tengah-tengah tidak berani menentukan sikap, itu namanya orang yang abu-abu dan besok akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Maka saya mengajak untuk mendukung amin Allahumma. Iki surah wayahe isin-isinan terus. Karena sing maksiat dora isin, sing dukung sing ora bener dora isin, sing dukung bener kudu ora. Insyaallah Abu Iqbal dukung amin. Amin Allahumma. Mudah-mudahan besok yang mimpin di negara kita adalah amin. Amin Allahumma. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.